Bagaimana sejarah terbentuknya Puro Bangun Sakti ini? Om Swastiastu. Saya selaku pendesa dan kapal sekaligus selaku liang pura di Puro Kayan Jakarta Lembang ini. Sebelum kita lanjut ke topik yang menjadi inti daripada hari ini, saya akan menjelaskan bahwa Puro Bangun Sakti ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Bali kuno yang bergelar Sri Jaya Sakti. Nah, beliau berkuasa di Bali yaitu pada tahun 1055 Masehi. Nah, pada saat itu beliau Sri Jaya Sakti bersama dengan para pengikutnya berada di Bali dengan membangun pura-pura yang ada di Bali, yaitu di 3 lokasi. Lokasi itu adalah di daerah pegunungan, di daerah pedesaan, dan pinggir pantai. Ya. Nah, salah satu di antaranya pura yang dibangun di kapal ini adalah Pura Purusada dan Pura Dalam Bangun Sakti. Nah, pada masa itu sesuai dengan prasasti yang ada di pura ini, bahwa pura ini dibangun yaitu pada tahun 1060 ya, 1060 Saka atau tahun 1100 berapa itu ya, ditambah tahun 78 saja. Kalau tidak salah itu tahun 1140-an ya, atau 1138 Masehi itu pas ya. Nah, pura ini dibangun sebagai media pemujaan kepada Sang Hyang Pasupati ya, Sang Hyang Pasupati yang gedong setanahnya ada di ini, gedong yang besar itu ya. Nah, lalu pura ini disungsung dulunya ya oleh kerama yang ada di Desa Kapal. Nah, lalu kenapa sekarang sedikit penyungsungnya hanya tidak masih Desa Kapal? Karena terjadi perubahan peradaban, karena Desa Kapal ini mengalami beberapa kali perubahan akibat perang-perang yang dilakukan oleh raja-raja kecil. Nah, muncul pertanyaan, kenapa pura ini utama mandalanya ada di sebelah selatan? Ini utama mandala ya, sedangkan Madya Mandala ada di sebelah utara. Nah, dan letaknya utama mandala itu lebih rendah daripada Madya Mandala. Nah, konsep ini sesuai dengan tinjauan arkeologi, ilmu arkeologi, bahwa pura ini sesungguhnya adalah sebagai tempat pemujaan dewa laut, karena laut selalu letaknya di selatan ya, dan lebih rendah daripada daratan. Nah, sehingga banyak yang menyebut juga di tempat ini sebagai pemujaan Betara Ratu Tengahing Sejaya ya. Pura ini dibangun pada masa itu ya. Ciri-ciri pura tua saya sampaikan bahwa pura tua itu dibangun ada 4 ciri yang mesti melandasi pura itu tergolong pura tua secara nilai arkeologi. 1, letaknya lebih tinggi dari sekitarnya. Itu. 2, dia dekat dengan Patluan atau Catus Pate ya, pertigaan atau perempatan. Yang ketiga, letaknya di pinggiran desa ya. Nah, salah satu daripada ciri itu terpenuhi,
itu sudah tergolong pura tua. Nah, di samping itu dapat kita buktikan dari relief-relief peninggalan yang ada. Nah, yang masih utuh adalah ini, Candi Kurung ini, ya, itu yang masih utuh, dan tinggi yang ada di depan sembahyang tadi, ya, itu yang masih utuh. Nah, sehingga dari Dinas Purbakala yang sekarang namanya kalau tidak salah BPK, ya, dulu kan BPCB namanya, sekarang BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan itu, ya, yang ada pusatnya di mana itu, di Bedulu, ya, yang perwakilannya ada di tiap-tiap kabupaten. Pura ini sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya, Nah, itu sekilas saya sampaikan sejarah Pura Dalam Bangun Sakti. Kenapa diberi kata dalam, ya? Padahal secara umum masyarakat mengetahui kalau dalam itu hubungannya dengan kuburan atau sekret, ya. Nah, kata dalam di sini ada dua. Dalam, ya, dalam arti bambang atau lubang kuburan. Dalam artinya penguasa. Nah, karena pada masa dulu penguasa-penguasa Raja Balikuna bergelar dalam. Nah, karena anugerah dalam untuk membangun pura ini, maka pura ini pun diberi nama Dalam Bangun Sakti. Nah, secara kronologis kata bahwa dalam itu adalah raja, bangun itu adalah sama dengan rumah atau bangunan, ya. Sakti itu artinya Wisesa, ya. Nah, dulu pada tempat ini sungguh sangat angker, ya, sehingga disebut Dalam Bangun Sakti. Nah, lebih jauh di dalam perkembangan peradaban, ya, sehingga masyarakat tidak memahami secara nilai-nilai arkeologi bahwa dalam itu hanya dikatakan ada hubungannya dengan sekret. Nah, sekarang marak masyarakat menyebut puranya dalam, itu sebenarnya salah menurut kajian arkeologi. Karena saya sampaikan berani begitu karena saya seorang peneliti, ya. Saya peneliti bahwa pura mana yang boleh memakai gelar dalam selain pura Hayangan Tiga. Sebenarnya pura-pura yang dibangun pada masa peradaban Bali kuno, yaitu dengan memakai gelar dalam. Karena dalam itu adalah penguasa. Dalam hal ini adalah raja. Nah, itu secara singkat ini saya sampaikan. Nah, yang kedua saya sampaikan dulu tentang tradisi, ya, pelaksanaan tradisi daripada Aci Kebodongol yang ada di pura Dalam Bangun Sakti. Struktur pelinge yang ada di pura ini hanya satu-satunya yang saya temukan di Bali, ya, karena saya sudah keliling. Pura ini lain daripada yang lain. Nah, tidak ada pelinge yang dekat dengan Candi Bentar itu, ya, tidak ada, ya. Nah, lalu struktur pura ini memakai motif Jawa Tengahan, di mana dalam istilah arkeologi Candi Induk dikelilingi oleh candi-candi kecil di sekitarnya. Nah, kalau di Bali, Linggi Popok itu dikelilingi oleh linggi-linggi kecil yang ada di sekitarnya. Bisa kita lihat sebentar di utama Menara, ya. Nah, di sini di Pura Bangun Sakti ini ada juga namanya Pelinggih Kamulan Desa, ya. Mungkin tidak bisa ditemukan di pura-pura lain. Kalau di pura di sini ada pelinggih kamulan seperti merajang di rumah, ya. Itu sesungguhnya tidak merajang, kamulan desa. Nah, kenapa ada kamulan desa di tempat ini?
Karena dulu sebelum ada Kahyangan 3, disinilah disetanakan Kamulan Desa yang berong 3, yang merupakan awal daripada adanya pura teritorial berupa pura desa pusat dan adat. Ya, sehingga ada pura namanya, ada Plinggih namanya Plinggih Kamulan Desa. Ya, nah, pura-pura yang ada di Bali secara umum memakai 3 mandala. Ya, ada Ista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Kalau di sini ada Catur Mandala. Ya, ada Madya Mandala, ada Nista Mandala, ada Madya Mandala, ada Madya Mumbeng, ada Utama Mandala. Ada 4. Ya, nah, sehingga pura ini menandakan bahwa pura ini dibangun pada masa peradaban Sri Jaya Sakti berkuasa di Pulau Bali. Nah, secara struktur pura ini agak aneh. Kenapa? Karena struktur pura secara umum di Bali, Utama Mandala letaknya di utara atau di timur. Ya, itu pasti. Ya, kalau tidak di utara ya di timur, karena Hindu itu meyakini bahwa utara dan timur itu adalah sebagai kepala. Tetapi di sini Utama Mandalanya ada di selatan. Itu strukturnya mengandung sistem Prawara Candi Jawa Tengah. Ya, nah Plinggih-plinggih yang ada di sini ada Plinggih pokok, itu Plinggih Pemujaan Sang Pasupati. Ada Plinggih persimpangan-persimpangan, yaitu Ratu Mas, Gunung Batu Karu, Pemujaan ke Batu Karu, Padmasana ke Gunung Agung, Ibu Pertiwi. Sudah itu baru ada Plinggih Kamulan Desa. Ya, termasuk Plinggih Subak ada di sini. Ya, itu masyarakat menyebut dengan istilah Ratu Mati. Nah, sekarang di Jabung Mumbeng ini ada Peparuman, dan itu ada Balai Kukul. Nah, Balai Kukul tidak mesti di sini semestinya menurut struktur. Ya, di Madiau dia. Sebenarnya di sana dia Balai Pas. Ya, tetapi kenapa di sini dia punya historis juga. Pura ini Balai Kukulnya ada di Madiau Mumbeng. Ini karena fungsinya adalah 2. 1 sebagai Balai Kukul, 2 sebagai pegedongan. Ya, pegedong itu kalau saya tukarkan bahasanya adalah sebagai tempat encang-encang bertarung, sehingga tingginya tidak boleh melebihi Plinggih yang ada di Jabung. Makanya Balai Kukul ini agak tidak bagus kelihatan secara fisik. Nah, yang di Jabung ada Plinggih Ratu Murah. Ya. Nah, Plinggih Ratu Murah ini dulunya mau digeser ke timur, ke sana, mungkin dapat lagi 50 meter dapat itu. Ya. Nah, setelah diadakan pembongkaran, ternyata di bawahnya itu terdapat batu bertulis. Maunya digeser batu bertulis ini bawa ke timur juga, namun batu itu bukan batu itu seperti gunung, dia semakin membesar ke bawah. Nah, sehingga tidak jadilah digeser tinggi itu, sehingga kami warisi sampai sekarang ada di depan. Secara filosofi keagamaan, kenapa Plinggih itu ada di sana? Ya, orang sembahyang banyak, orang lalu lalang juga banyak. Nah, ini mengingatkan konsep yoga, konsep samadhi. Sebab dalam ajaran Siwagama itu tertuang adanya beliau Mpu Tampo Wangkeng namanya. Mpu Tampo Wangkeng beryoga bertapa di pasar, bukan di gunung, ya, di pasar. Nah, artinya makna filosofi daripada ajaran itu bahwa
seramai apapun kalau kita fokus mencari Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada dari luar. Mungkin falsafahnya kena itu, ya. Nah itu secara struktural pinggir-pinggir yang ada di sini sudah saya sampaikan tadi. Apalagi untuk pelaksanaan adalah ini kapan ya? Pelaksanaan puja wali yang ada di Pura Kayang Jagat Dalam Bangun Sakti, yaitu setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Buddha Wage Langkir yang akan datang ini. Setelah Kuningan ada hari Rebonya puja wali dari sini, ya, dengan upacara sesuai dengan Simo Dreste dan Ida Batara nyejar selama 3 hari. Apa ada aturan khusus yang tidak boleh dilakukan di Pura ini? Begini, pada saat puja wali, masyarakat pengempon ya dari Pura ini, ya, yang jumlahnya hampir ribuan, ya, termasuk di luar desa, ya, pada saat puja wali, khusus masyarakat pengempon yang ada di lingkungan Banjarmasin kami ini, selama Ida Batara Matangi nyejar sampai Mesinap, masyarakat tidak berani melakukan aktivitas, ya, aktivitas sehari-hari. Dia khusus ada di Pura selama 1 minggu. Nah itu. Nah yang kedua, yang lain-lainnya ini pantangan-pantangan yang di Pura di sini itu sama dengan pura-pura. Pada saat puja wali ada kami di sini langsung juga petapakan berupa barongket, ya, kalau kami istilahkan dengan istilah Ratu Gede, ya. Nah ada juga petapakan yang lalu pada saat puja wali seperti dari Pura Sari yang ada di Banjar Putih dan Pura Sade dari Pacung Blakio laut setiap 6 bulan. Itu struktur perjalanan puja walinya berlangsung selama 3 hari. Nah di pura ini terdapat hal-hal yang unik juga. Setiap 6 bulan sekali dilakukan prosesi upacara kebodongol, ya. Upacara kebodongol ini sudah diteliti, termasuk kami tim penelitinya dari Dinas Kebudayaan. Upacara kebodongol ini sudah mendapat pengakuan dari pusat sebagai warisan budaya tak benda tahun 2020, sebagai waris budaya tak benda. Nah, upacara kebodongol itu sesungguhnya rangkaian Banten, ya. Namun di sini ada lebihnya. Kebodongol itu mempunyai 2 makna. Berasal dari 2 kata, kebo dan lebu. Kebo itu artinya kebenaran, ya. Secara umum orang mengartikan kebo itu kan binatang sejenis sapi. Kebo artinya kebenaran, dongol artinya sejati, ya, mutlak hakiki, ya. Berarti kebodongol itu adalah upacara kebenaran menurut falsafah ketuhanan, ya. Nah, kebodongol disimbolkan dengan adonan ketam berupa jajan berbentuk kebo, ya. Itu biasanya yang ditarikan, banyak penarinya itu datang dari ini tadi, ya, yang ada di Jawa itu pinggir tempura, dan sebagai simbol perdana, sudah itu sebagai simbol perusahaannya ada berupa pedang Sudomada. Nah, itu sebilah pedang yang berujung 3. Nah, inilah pertemuan perusaha perdana. Inilah di tempat ini maka disebut Jabong Mumeng, ya, Jawa Tengah Mumeng. Ketemu
bertemu dia antara kebodongol dengan pedang itu didarikan ya, dan dipenak oleh penyet yang jumlahnya 33. Kenapa 33? Karena itu adalah simbol guru ya, simbol guru itu adalah Siwani. Nah, setelah bertemu, nah, pada saat itu habis ditusuk dengan pedang itu, kebodongol itu ditusuk ya. Ini dibagikan, diperebutkan oleh penyusup. Kalau lihat nanti tanggal berapa hari Rabu yang setelah nyepi itu ya, malamnya jam 1 ditusuk dan itu diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Karena itu mengandung makna bahwa di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan sehari-hari, untuk mencari sumber rezeki itu tidak ada yang membagi, harus kita bersaing dengan pangsa pasar. Itu makna filosofisnya ya. Nah, lalu kenapa ada pertemuan Purusa Perdana? Pertemuan Purusa Perdana itu simbolik bahwa menciptakan proses kehidupan ya. Bertemu dua hal yang berbeda akan menghasilkan kehidupan baru. Itu sudah ajaran Samkhya Yoga menyatakan begitu. Yang berikutnya adalah contoh-contoh real antara laki perempuan menghasilkan anak, tumbuh-tumbuhan, putik dan benang sari kan menghasilkan dia sebagai energi ada sumber kehidupan yang baru. Itulah makna filosofi daripada pelaksanaan tarian kebodongol yang ada di Pura Bangusakti. Walaupun sesungguhnya setiap Banten di setiap pura berisi Banten kebodongol ya. Di sini cuma ada tarian kebodongol ya. Ya, sudah mendapat pengakuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah diterima dan satu sebagai warisan budaya tak benda, pura ini adalah sebagai pura situs cagar. Ya, ini sekian saya sampaikan. Om Santi 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 Om.